Hai Sob, apa kabar nih? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Nah, kali ini kita akan bercerita film berjudul Usogui yang rilis tahun 2022. Nah, Usogui sendiri adalah pemakan kebohongan. Julukan ini dipegang oleh seorang penjudi kelas kakap yang sangat jenius. Dia adalah Baku Madarame. Jadi bagaimana kisahnya pada film satu ini? Yuk langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Di atap gedung pencakar langit milik organisasi Kakero, sejumlah pria nampak berkumpul dengan suasana yang cukup serius. Ternyata mereka tengah melakukan perjudian yang pertemukan antara si ahli judi yaitu Baku Madarame dan pemimpin klub Kakero yang bernama Soichi Kiruma. Sebagaimana diketahui, klub Kakero sendiri merupakan sebuah organisasi yang menyelenggarakan kegiatan perjudian berskala besar di Jepang. Tak heran jika orang-orang yang bermain di sana pun berasal dari karangan elit dengan taruhan yang tak main-main. Seperti saat ini, di mana pemimpin kerajaan generasi ke-21 klub Kakero itu telah menyiapkan 500 miliar yen sebagai taruhannya. Sementara Baku sendiri justru mempertaruhkan nyawanya jika ia dinyatakan kalah dalam permainan kali ini. Namun agaknya jumlah 500 miliar yen bukanlah satu-satunya hadiah yang diharapkan oleh Baku. Ia justru menginginkan tahta tertinggi di klub Kakero yang saat ini tengah diduduki oleh Soichi. Adapun wasit yang memimpin jalannya permainan adalah Mitoshi Noa dan Hikoichi Yako. Mereka diketahui sebagai wasit senior di klub Kakero. Uniknya, permainan judi yang dilakukan kali ini tidak seperti taruhan judi pada umumnya, melainkan mereka akan menjadikan pesawat yang melintas sebagai objek permainannya. Dengan kata lain, jika ada pesawat yang melintas tepat di atas mereka dalam waktu kurun 1 jam, maka Baku akan menjadi pemenangnya. Namun sebaliknya, jika tidak ada pesawat sama sekali yang melintas, maka bisa dipastikan jika Soichi lah yang akan memenangkan permainan tersebut. Dengan percaya diri, Baku memulai permainan mereka dengan semua siasat yang telah ia rancang dengan baik. Namun, siapa sangka, Soichi yang memiliki jaringan begitu luas dan terhubung dengan orang-orang penting di Jepang, jelas bisa dengan mudah mengendalikan semuanya sesuai dengan keinginannya. Dengan memberi perintah melalui salah satu anak buahnya, semua jadwal penerbangan pesawat yang melintasi Tokyo saat itu pun dialihkan. Bahkan pesawat yang sebelumnya telah disewa khusus oleh Baku untuk melintasi Tokyo pun ternyata juga turut diambil alih oleh anak buah Soichi lainnya. Alhasil, tak ada satupun pesawat yang melintas di atas kota Tokyo di malam itu. Dan Baku dinyatakan kalah dalam permainan tersebut. Nah, namun secara mengejutkan, Baku yang seharusnya dieksekusi mati malah diberi keringanan oleh Soichi. Pemimpin klub Kakero itu membiarkan Baku tetap hidup, namun dengan lebih dulu melucuti status keanggotaannya di klub Kakero, sekaligus juga mengasingkannya jauh dari Tokyo. Nah, singkat cerita, 3 tahun pun berlalu. Dan kini Baku telah menjalani hidupnya di salah satu daerah terpencil di Mikurajima. Meski telah berada jauh dari Tokyo, namun kebiasaan lama Baku dalam bermain judi masih terus saja ia lakukan. Seperti saat ini, di mana ia mendatangi salah satu perkumpulan nelayan yang tengah melakukan taruhan tebak dadu. Kedatangan Baku seketika langsung menarik perhatian dari semua pemain yang ada di sana. Tak terkecuali dengan si bandar judi. Karena ternyata ia tidak hanya datang sebagai pemain baru saja, tetapi juga langsung menempatkan taruhan besar dalam permainan tersebut. Tak tanggung-tanggung, Baku menaruh 1 juta yen langsung dalam permainannya. Bahkan ia begitu percaya diri sampai mengertak akan mengalahkan si bandar dalam sekali permainan saja. Mendengar pernyataan tersebut, bandar itu pun langsung menerima tantangan dari si Baku. Dan permainan pun dimulai.
Namun permainan judi pinggir jalan yang dilakukan si Bandar agaknya tidak selevel dengan Baku yang selama ini berkecimpung dengan klub Kakeru. Ia bisa dengan mudah mengalahkan si Bandar hanya dalam satu kali permainan. Tak hanya itu, Baku juga turut membongkar trik murahan yang dilakukan oleh si Bandar. Hal itulah yang membuat Baku bisa dengan mudah memenangkan permainan tebak dadu yang ada di sana. Sementara si Bandar sendiri kini malah menjadi bulan-bulanan pemain lainnya yang merasa geram karena telah dicurangi oleh Bandar tersebut. Nah, di malam harinya, Baku yang tengah menikmati makan malam sendirian tiba-tiba dihampiri oleh salah satu teman lamanya. Pria tersebut ternyata datang untuk memberitahu soal isu terbaru dari klub Kakeru, di mana salah satu seorang mantan ilmuwan tengah berambisi untuk mengalahkan Soichi dan merebut tahta tertinggi di organisasi Kakeru. Uniknya, mantan ilmuwan bernama Iki Sadakuni itu ternyata juga sempat mencuri perhatian publik melalui penelitiannya pada metanahidrat, salah satu sumber energi baru pengganti minyak. Tak hanya itu, Sadakuni juga dikabarkan telah menginvestasikan semua hartanya untuk penelitian tersebut, tanpa sedikit pun mengandalkan bantuan dari pemerintah maupun pihak lainnya. Namun sayangnya, popularitas Sadakuni dengan metanahidratnya seketika meredup tepat setelah laboratorium miliknya hancur oleh ledakan. Insiden itulah yang menewaskan sejumlah anggota tim di sana dan membuat Sadakuni menghilang dari peredaran. Hingga kemudian namanya kembali menjadi buah bibir menyusul desas-desus soal keinginannya untuk merebut tahta tertinggi di klub Kakeru. Mendengar kabar tersebut, Baku yang telah lama memendam ambisinya seketika tergugah untuk kembali menuntaskan dendam lamanya yang belum terwujud, yaitu mengalahkan Soichi dan menjadi pemimpin tertinggi di klub Kakeru. Di waktu yang sama, permainan judi ternyata tengah dilakukan oleh Sadakuni dan Menteri Keuangan Masahiro Onodera. Usut punya usut, motivasi menantang Sadakuni ternyata dilakukan Onodera semata hanya demi mendapatkan hak cipta atas penelitian metanahidrat yang sempat dilakukan oleh mantan ilmuwan itu. Nah, dengan pengakuan tersebut, Onodera meyakini jika nantinya ia bisa merevolusi industri energi dunia. Dan bukan tidak mungkin bila pada pemilu mendatang dirinya bisa mendapatkan posisi yang lebih tinggi di pemerintahan. Nah, permainan poker yang dipimpin oleh wasit Kiro Mekama pun akhirnya dimulai. Bermodalkan ambisi dan uang taruhan saja nampaknya tidaklah cukup untuk bisa bertahan dalam permainan tersebut. Sadakuni yang begitu ahli dalam permainan judi ternyata mampu mengalahkan Onodera dengan sangat mudah. Bahkan mantan ilmuwan itu sampai menang hingga 6 kali berturut-turut dalam waktu singkat. Tak terima dengan kekalahannya, Onodera lalu memerintahkan anak buahnya untuk menghajar Sadakuni. Namun aksi tersebut berhasil digagalkan oleh Mekama selaku wasit dalam permainan malam itu. Ia bahkan sanggup menghabisi satu demi satu anak buah Onodera, tak terkecuali dengan sang menteri keuangan itu sendiri. Uniknya, Mekama yang sejatinya adalah wasit ke-10 dari klub Kakeru ternyata menaruh simpati lebih pada sosok Sadakuni. Hal tersebut ia tunjukkan dengan menawarkan dirinya untuk menjadi wasit pribadi sang mantan ilmuwan itu. Seolah menjelaskan bahwa Sadakuni adalah sosok yang dianggap layak untuk menjadi pemimpin bagi klub Kakeru yang berikutnya. Nah, kembali ke Baku, ia yang baru saja tiba di Yokohama sempat mengalami kehausan. Bahkan karena tak sanggup membeli minuman kaleng favoritnya, melainkan ia sama sekali tak memiliki uang receh untuk sekedar memuaskan dahaganya. Namun keberuntungan agaknya masih berpihak pada si ahli judi itu. Ia tiba-tiba diberi minuman kaleng oleh seorang remaja yang kebetulan baru saja memenangkan undian minuman dari vending machine yang ada di sana. Sialnya, momen saling berkenalan dan minum bersama itu malah terganggu oleh kedatangan dua pria lainnya yang ada di sana. Nah, dari sinilah terungkap bahwa remaja bernama Takoumi Kaji itu ternyata memiliki hutang sebesar 2 juta dolar pada seorang rentenir. Mirisnya lagi, hutang yang terlilit itu ternyata tidak dilakukan oleh Kaji, melainkan ia hanya dimanfaatkan namanya saja oleh salah satu temannya yang kini malah kabur dengan membawa uang tersebut.
Alhasil, Kajilah yang sekarang malah dikejar-kejar oleh rentenir. Nah, mengetahui hal tersebut, Baku yang tak terima lalu berusaha membela Kaji. Bahkan ia sampai menawari remaja laki-laki itu untuk mencarikan uang guna melunasi hutangnya. Di salah satu kasino ilegal, permainan judi roulette dilakukan oleh Baku dan Kaji. Namun kali ini Baku agaknya lebih banyak menerima kekalahan ketimbang kemenangan itu sendiri. Ia menempatkan taruhannya secara acak pada banyak angka yang diyakini akan muncul pada akhir putaran permainannya. Namun siapa sangka, itu semua ternyata adalah taktik dari Baku untuk memenangkan permainan. Karena tak lama kemudian, ia memberi kode pada Kaji untuk menempatkan taruhannya pada satu angka yang tak ia pilih. Dan benar saja, angka 9 merah yang dipilih Kaji ternyata menjadi angka yang terpilih. Dan alhasil, remaja laki-laki itu pun sukses meraih kemenangan 5 juta yen dalam permainan tersebut. Sialnya, Baku dan Kaji yang saat itu hendak meninggalkan tempat tersebut malah dihalang-halangi oleh sang pemilik kasino. Wanita bernama Ranko Kurama itu ternyata telah mengetahui identitas Baku dan sempat memperingatkannya untuk tidak berkeliaran sebagaimana pesan dari klub Kakero sebelumnya. Namun hal tersebut nampaknya sama sekali tak digubris oleh Baku, yang sedari awal memang berniat untuk mendatangi Soichi demi membalaskan dendam kekalahan sebelumnya. Menyadari tugasnya dalam membantu Kaji telah selesai, Baku lalu menyudahi pertemuannya dengan Kaji melalui perpisahannya. Ahli judi itu juga menyampaikan pada Kaji agar segera melunasi hutang dan meraih kehidupan bahagianya. Namun perpisahan itu agaknya tak bisa diterima Kaji begitu saja. Ia bahkan sempat memohon pada Baku agar bisa diikutkan dengannya kemanapun ia pergi. Setidaknya agar ia bisa tetap memperoleh penghasilan dari permainan judi atau sekedar tak ingin terpisah dari sang ahli judi itu. Mendengar pernyataan tersebut, Baku dengan tegas menolak keinginan Kaji untuk ikut dengannya. Terlebih menjalani hidup yang keras dalam kelamnya dunia perjudian jelas akan sangat menyiksa remaja laki-laki tersebut. Mereka pun lalu berpisah dan mulai menjalani kehidupannya masing-masing. Sejak mendapat kemenangan besarnya dengan Baku, Kaji kini mulai membeli kebahagiaan yang selama ini diinginkannya. Mulai dari tempat tinggal, makanan enak, hingga melalui malamnya dengan banyak wanita sekaligus. Namun siapa sangka, semua kesenangan itu ternyata tak sedikit pun membuat Kaji menjadi bahagia. Ia justru masih saja merasa kesepian dan sedih setiap kali mengingat momen perpisahannya dengan si Baku. Nah, sementara itu di sisi lain, permainan poker terlihat tengah serius dimainkan oleh Sadakuni dan Ranko. Namun dalam permainan tersebut, si mantan ilmuwan nampak cukup mudah memenangkan setiap putaran permainannya dengan begitu santuy. Hal itulah yang membuat Ranko merasa tak terima. Namun dalam perseteruannya itu, Baku tiba-tiba muncul dan langsung menantang Sadakuni untuk bermainan taruhan dengannya. Sialnya tantangan Baku ternyata tak sedikit pun direspon oleh Sadakuni. Mantan ilmuwan itu malah mengatakan jika Baku hanya bisa melawan dirinya ketika ia telah kembali mendapatkan status keanggotaan di Kakero. Menyadari fakta tersebut, Baku lalu memohon pada Ranko untuk bisa memberikan status keanggotaan Kakero miliknya kepada si Baku. Namun hal itu jelas ditolak mentah-mentah oleh Ranko. Karena bagaimanapun juga, status keanggotaan Kakero sangatlah berharga untuk dirinya. Termasuk dengan bisnis kasino ilegal yang tengah ia jalani. Nah, tak lama kemudian, Ranko mengungkapkan jika di luar sana ada seorang anggota Kakero yang bisa saja menyerahkan status keanggotaannya kepada Baku. Namun hal itu jelas tidaklah mudah. Apalagi selama ini tak ada seorang pun yang sanggup bermain dan mengalahkannya. Nah, mendengar pengakuan tersebut, Baku yang tak ingin kehilangan kesempatannya dengan cepat langsung menuju ke lokasi yang ditunjuk oleh Ranko.
Namun secara tak terduga, ia yang saat itu baru saja keluar dari kasino malah bertemu dengan Kaji yang telah menunggunya sejak lama. Dalam pertemuan itu, Kaji mengungkapkan bahwa dirinya sama sekali tak merasakan bahagia dengan semua uang yang telah ia menangkan. Bahkan ia mengaku lebih senang ketika menjalani aktivitas bersama dengan si Baku. Mbak Gayung bersambut, Baku yang menyadari tak mungkin baginya untuk terus berjuang sendirian, lalu memutuskan untuk menerima Kaji sebagai partnernya dan memulai petualangan bersama-sama. Nah, berbekal petunjuk dari Ranko, Kaji dan Baku akhirnya berhasil memancing kemunculan sosok yang disebut-sebut bisa memberikan status keanggotaan Kakero miliknya. Pria tua bernama Taro Kokone itu lalu mengajak Kaji dan Baku untuk bermain di rumahnya. Secara mengejutkan, permainan taruhan yang ditawarkan oleh Kokone ternyata jauh berbeda dari permainan judi biasanya. Kali ini, Baku dan Kaji diharuskan untuk menemukan kunci yang tersebar pada 5 peliharaan milik Kokone yang ada di hutan pribadi miliknya. Dalam waktu kurang dari 2 jam, mereka harus bisa menemukan semua kunci tersebut untuk bisa menyelesaikan permainan dan mendapatkan uang senilai 10 juta yen. Termasuk status keanggotaan Kakero milik Kokone. Konyolnya, Baku yang mendapati adanya wasit Yako di tempat itu malah memeluknya dengan erat. Seolah ia sedikit bisa mengobati kerinduannya pada momen 3 tahun lalu ketika bermain di atap gedung milik klub Kakero. Bahkan, Baku sampai memberikan pena mahal pada wasit itu. Ia mengatakan jika pena pemberiannya tersebut merupakan hadiah atas kerinduannya selama ini. Dengan diawasi langsung oleh wasit Yako, permainan menemukan kelima kunci di hutan pun dimulai. Secara mengejutkan, kelima peliharaan yang dimaksud oleh Kakone ternyata adalah anak buahnya sendiri yang telah dibekali dengan senjata api. Namun, siapa sangka, pena yang diberikan oleh Baku sebagai hadiah untuk Yako ternyata hanyalah siasatnya saja. Karena benda menyerupai pena itu sebenarnya adalah alat komunikasi yang digunakan untuk menyadap setiap obrolan di ruang kontrol milik Kokone. Berbekal informasi dari alat penyadap di tubuh Yako dan kerjasama yang apik antara Baku dan Kaji, kelima peliharaan Kokone pun akhirnya bisa mereka lumpuhkan. Namun, keberhasilan Baku dan Kaji dalam melumpuhkan kelima peliharaan Kokone nampaknya bukanlah akhir dari permainan. Karena Kokone yang tak terima malah mengerahkan satu peliharaan lainnya yang paling kuat. Adalah Rodem. Peliharaan terkuat yang ada di hutan pribadi milik Kokone dan ia selalu menjadi andalan ketika ada lawan bermain yang sanggup memperdaya kelima peliharaan lainnya. Mirisnya lagi, Rodem ternyata adalah anak angkat Kokone sendiri. Namun sejak lama telah diciptakan khusus untuk menjadi monster demi memuaskan hasrat psikopat dari pria tua itu. Meski tercipta sebagai monster pembunuh yang kuat dan keji, namun Rodem memiliki satu kelemahan yang selama ini dirahasiakan oleh Kokone. Yaitu monster tersebut hanya akan aktif selama 15 menit saja untuk kemudian kembali tertidur. Hal itulah yang diungkapkan oleh Kokone di hadapan Yako, yang secara tak langsung juga turut didengar oleh Baku melalui alat penyadap miliknya. Mendapati fakta tersebut, Baku dan Kaji pun lalu membuat siasat untuk mengulur waktu hingga akhirnya berhasil membuat Rodem kembali tertidur. Nah, atas hasil tersebut, Baku dan Kaji akhirnya dinyatakan menang dalam permainan kali ini. Hal itu juga yang membuat Kokone mau tak mau harus rela menyerahkan status keanggotaan Kakero yang selama ini ia sandang. Namun bukan untuk diberikan kepada Baku, melainkan pada Kaji. Hal itu bisa terjadi mengingat nama Baku sendiri yang telah diblokir dari klub Kakero sejak kekalahannya dengan Soichi. Tak hanya menjadikan Kaji saja sebagai aksesnya untuk bisa masuk ke klub Kakero, Baku ternyata juga turut menggandeng Rodem untuk bergabung dengannya.
Baku yang memahami penderitaan Rodem ternyata masih menemukan adanya rasa kemanusiaan dalam diri monster tersebut. Karena alasan itulah, ia lalu mengajak Rodem dan menjanjikan untuk merubah pria besar itu menjadi manusia normal seutuhnya. Tak sampai di situ saja, Baku juga turut mengubah nama Rodem menjadi si Marco. Hal itu ia lakukan semata agar bisa menghadirkan hal baru dalam kehidupan pria besar itu. Singkat cerita, pertandingan judi antara Baku dan Sadakuni pun akhirnya dilakukan. Tak seperti pertandingan sebelumnya yang berlangsung sangat tertutup. Kali ini pertandingan judi justru dilakukan dengan disaksikan langsung oleh banyak investor dari berbagai wilayah. Bahkan mereka tanpa ragu mempertaruhkan uangnya hingga terkumpul 2 miliar yen. Hanya untuk bisa mengetahui siapa yang akan menang dan kalah. Karena bukan hanya sekedar mengharapkan keuntungan dari kemenangannya saja. Para investor juga tak sabar untuk melihat permainan yang kalah menjalani hukuman hangman. Atau hukuman yang mengharuskan pemain dan pasangannya yang kalah digantung hingga meninggoy secara mengenaskan. Konyolnya Kaji yang saat itu panik malah tak sengaja melesatkan tembakan yang mengarah ke salah satu kamera CCTV. Meski begitu, para investor agaknya tak terlalu memperdulikan dan tetap bisa menikmati jalannya permainan melalui tangkapan kamera CCTV yang lain. Sama halnya dengan Shuichi yang juga turut menyaksikan secara langsung di ruang pribadinya. Dengan memilih permainan kartu Hangman Ultimate, para pemain diharuskan untuk mengumpulkan kartu tanpa gambar gantungan. Karena jika kartu bergambar yang terpilih, maka pemain tersebut akan semakin dekat dengan kekalahan. Di mana pemain yang telah mengumpulkan 11 kartu dengan gambar gantungan atau ultimate, maka dialah yang dinyatakan kalah dan harus siap digantung sebagai hukumannya. Di bawah pengawasan wasit Yano dan Mekama, permainan judi antara Baku dan Sadakuni pun akhirnya dimulai. Sial bagi Baku. Ia yang mengawali permainan dengan penuh percaya diri malah mendapatkan kartu ultimate secara terus-menerus. Hingga terkumpullah 10 kartu dari total 11 kartu ultimate yang ada di sana. Dengan kata lain, tinggal 1 kartu ultimate lagi yang dibutuhkan Baku untuk membuatnya kalah dalam permainan. Kondisi itu jelas membuat semua orang menjadi khawatir, tak terkecuali dengan Kaji. Namun, siapa sangka, kekalahan Baku dari tadi ternyata hanyalah taktik yang telah ia rencanakan sebelumnya. Baku bahkan mengetahui bahwa selama ini Sadakuni hanya mengandalkan tangkapan kamera CCTV untuk melihat kartu apa yang harus ia pilih. Alasan itulah yang membuat Baku menyusun kartunya secara bertingkat. Dengan tujuan agar si mantan ilmuwan itu tak bisa melihatnya melalui CCTV. Dan benar saja, cara tersebut ternyata mampu membalikan keadaan. Secara mengejutkan, Sadakuni yang dari tadi selalu terhindar dari kartu ultimate, malah sekarang terus-terusan mendapatkan kartu yang sangat-sangat berbahaya. Hingga kemudian dialah yang dinyatakan kalah dalam permainan kali ini. Mendapati fakta tersebut, Mekama yang dari awal telah mengabdi pada Sadakuni jelas merasa tak terima. Ia pun sempat berusaha menyerang Baku, namun upaya tersebut berhasil dihentikan oleh Yako dengan sangat mudah. Menariknya, Sadakuni yang siap menjalani hukuman gantung tiba-tiba menanyakan motivasi Baku dalam bermain judi. Si ahli judi itu pun lalu mengungkapkan bahwa ambisinya untuk menduduki tahta tertinggi di klub Kakero semata adalah agar ia bisa memiliki pengaruh yang besar untuk negara Jepang. Dan tak menutup kemungkinan juga baginya untuk bisa menciptakan kedamaian dunia. Mendengar pengakuan tersebut, Sadakuni yang terkesima lalu secara sukarela memberikan status keanggotaan Kakero miliknya kepada Baku.
Bahkan mantan ilmuwan itu turut berpesan kepada Baku agar lebih bersemangat dalam menggapai impiannya. Nah, tak lama kemudian hukuman gantung pun dilalui Sadakuni dengan semua memori lama bersama timnya yang ia kenang. Singkat cerita, 1 tahun pun berlalu. Kini Baku, Kaji, Ranko, dan Marco telah bersiap untuk menghadapi pemimpin tertinggi di klub Kakero. Namun tidak seperti sebelumnya, kali ini hanya Baku saja yang diperbolehkan untuk masuk dan bertemu langsung dengan Soichi. Dengan diawasi oleh wasit Yako, permainan judi antara Baku dan Soichi pun dimulai. Dan kisah pada film ini pun harus berakhir dengan begitu gantung. Dari film ini kita dapat belajar kalau yang namanya judi tidak pernah benar. Dan tidak akan ada yang namanya ending yang bahagia. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa pada video selanjutnya.